siang. Rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, Om Swastiastu. Salam bahagia bagi kita semua. Yang saya hormati segenap saudaraku yang saat sekarang bisa hadir bersama, baik yang dari pusat Surabaya maupun semua saudara pun khususnya dari Lamongan bisa menghadiri kegiatan KLB yang diadakan pada siang hari ini. Tak lupa saya selaku pembina mengucapkan terima kasih apa yang disampaikan oleh ketua tadi, memaparkan tentang pentingnya dalam berlembaga. Jadi selama ini kadang saya selaku pendiri, selaku pembina itu kadang kasak kusuk. Kita semua dibuatkan rumah itu bukan untuk nyium sendiri, tapi tujuan kita dibikinkan rumah kita bisa bersinergi di mana kita hidup. Selama ini masa sih kita sebagai manusia tidak punya sanak saudara handetolan yang bisa diajak komunikasi, yang bisa diajak sambung tali persaudaraan. Dengan moto yang selama ini pembina sampaikan, pembina Gulawenta, mulai dari pengetahuan hidup sampai pemahaman tentang hidup di dalam kehidupan dan memahami penghidupannya. Harapannya pembina jangan wis katok, soalnya umurnya kan masih 17 ke bawah semua, jadi katok jadi. Dalam arti apa? Memori jenengan itu sebetulnya sudah memori dewasa. Pembina saling sentilan-sentilun dewasa. D itu sudah punya dasar. Wis duweni. Wah, itu masih iso nggawa. So iki iso ngerso. Jadi kita semua itu punya dasar wis duweni kendali panguwasa dalam arti memahami tentang apa yang menjadikan pengetahuan selama ini di dalam pembina mengajarkan, menjadikan kesurituladanan di dalam kelembagaan ini dibangun untuk sosial kemanusiaan kebangsaan. Dan itu tidak dipunyai di lembaga yang lain. Pak Bumina berani jaminan. Itu. Nah, di dalam kelembagaan ini atas dasar semua itu panggilan jiwa. Makanya di situ moto utama kunci hidup adalah hidup yang bermanfaat. Manfaat bagi sesama hidup adalah rame ing gawe, sepi ing pamrih. Nah, ini yang selama ini dikerjakan oleh lembaga yang namanya Rumah Rakyat Indonesia Tunas Bangsa. Harapan kami selaku pembina, baik siapapun, ayo mulai berbenah diri. Hilangkan elemen-elemen kekerasan, hilangkan elemen-elemen panas. Ayo kita jalankan moto hidup itu dengan penuh kesurituladanan, kaca yang lemah lembut, kaca yang jernih sejuk, kaca yang betul-betul bisa menjadi siapapun yang melihat kita nanti akan kagum. Jadi kita semua itu dicetak untuk menjadi manusia yang dikagumi, ojo diwedeni. Jadi lembaga yang namanya Rumah Rakyat Indonesia Tunas Bangsa itu dikagumi karena personalnya sudah di-branding, dibekali tentang pengetahuan hidup dengan bahasa kata kita ini bangsa Nusantara. Khususnya kita ini manusia Jawa, bukan manusia Jawa yang sentris kesukuan, bukan. Manusia Jawa adalah manusia yang punya pemahaman filsafat dan falsafah hidup. Tepo-tepak slironin awak, papan empan adepan. Jadi kita ini bisa membawa diri, kita bisa nitipno diri, dan kita bisa menempatkan diri. Disitulah di saat alam ini mengadakan revolusi, harapannya pembina jenengan semua itu nanti lolos. Makanya sampai nih paham tentang profilnya pembina, sampai mesti bertanya kenapa pembina kok profilnya
berbentuk tangan yang nyembah. 3 unsur itu. Lah pembina sebetulnya sering membuat sentilan-sentilan lewat status, lewat profil, kadang tak buat ringin. Ringin itu adalah pengayom, keinginannya hidup. Di mana kita jadi manusia, kita bisa menjadi tempat berteduh bagi siapapun, gitu. Dan di dalam ringin itu keinginan manusia nih, saya damai, nyaman, aman. Lah harapan di lembaga ini selama ini. Makanya kalau pembina dengan ono gontok-gontokan, cak asam gelut bek panjul, cak selamat tukaran bek cak klowor, Pak Suwar geger karo cak wono, seneng gak ya? Gitu. Senengnya apa? Senengnya tak delok teko mburi. Nah, pelajaran yang saya sampaikan ini itu dulu pelajaran di kala pembina sampeyan masih berguru ngangsu karo di Gulawenta. Sejatinya dongkele manusia yang namanya punjer. Dengan bahasa kata nek anake Krisna nek ditu sing buntas berarti dudu. Dalam arti apa? Jangan ada geloh, ojo gelani, ojo ngelarani. Jadi kita itu sampai tidak punya geloh, tidak punya iri, tidak punya sifat kebencian, tidak punya kedengkian. Kita ini legowo, legowo. Ada apa-apa dimusyawarahkan. Apalagi kita ini sudah mendapatkan pengetahuan bahwa hidup itu sejatinya itu seperti ini. Makanya di dalam lembaga Rumah Rakyat Indonesia itu tidak main-main. Bukan hanya ini seperti lembaga-lembaga yang lain. Pak Pembina tidak sombong. Di sini hadir karena panggilan jiwa. Nah, kata panggilan jiwa otomatis melahirkan nilai-nilai yang manfaat, mulia. Nah, niscaya itu menjadi apa? Menjadi tolak ukur di dalam kita berlembaga. Niscaya kalau ini sudah, kadang maaf, memang kadang pembina ini sampai malu. Lah pertanyaan pembina, kenapa kalau pembina hadir di mana-mana, tiba-tiba yang di luar sana itu udah bingung, kepingin masuk di RRI. Lah mereka masuk karena apa? Karena memang ada sesuatu yang selama ini dinanti dan dicari. Pun selama ini yang tidak pernah dia dengar, pun selama ini yang menjadikan tempat berteduh untuk mewakili angan-angan batin, cita-citanya hidup, itu disuarakan di saat pembina RRI punya kegiatan besar dimanapun berada. Lah itu saat pembina pidato. Lah makanya tadi yang diterangkan oleh Pak Ketua, yang di luar ini sudah ancang-ancang pasang kuda-kuda kepengen masuk semua ke RRI. Nah kalau di dalam kelembagaan ini masih seperti ini, lah palsu. Loh. Nah ini sebetulnya kita semua mulai mawas diri. Makanya satu sama lain, ayolah ramah tamah, murah senyum. Loh. Wah ojo permut-permutan. Gitu. Jadi ayo ramah tamah, ayo bersinergi. Kita semua itu dilatih untuk manusia yang punya rasa. Rasa sejati itulah sejatinya hidup. Makanya ada pepatah, buat apa mengaku hidup kalau nggak ada rasanya? Apa artinya rasa kalau nggak bisa bermanfaat untuk hidup? Nah itu. Nah di dalam rasa itu apa? Di dalam rasa itu adalah tercipta nuansa yang penuh kasih sayang, penuh kelembutan, bisa menciptakan kedamaian, bisa menjalin tali persaudaraan, bisa mewujudkan untuk berbagi, bikin senyum, bikin lapang dada, bikin marme hati, gaya ademi pikir. Itulah rasa pelajaran selama ini. Sebetulnya ini sudah berulang-ulang pembina nyampaikan. Terus dibawa ke kelembagaan, Anda jangan kolot,
Anda dilahirkan buat apa kalau masih ilmu kebatinan? Buat apa kalau masih pengetahuan dalam? Kalau kita tidak melahirkan, dilahirkanlah yang namanya bobot, bebet, bibit. Lah itu bentuk pembuktian di dalam lembaga. Bekal kamu yang sudah mendapatkan di dalam kantongan kesejatian yang kamu bawa, kamu buktikan di dalam kelembagaan ini. Kesempatan saat kamu melangkah kakimu, perjalanan apa yang menjadikan sesuai, niscaya jalanmu akan menjadi senang. Siapapun yang melihat akan mengikutimu. Suaramu dimanapun berada, niscaya akan melahirkan suara yang bisa menyenangkan siapapun yang mendengar suaramu. Wujudmu dimanapun berada akan menciptakan nilai-nilai ketenangan, kenyamanan, kedamaian, bisa mengembangkan tali persaudaraan kepada siapapun. Sebetulnya jenengan ini pengertian itu soal sak dhuwur, karena pembina ini ngejoki pengertian jenengan tuh bukan dari kalangan manusia umum. Bahasa langit kalau pembina bilang. Nek cara wong saiki sinau jare ilmune wong sing wis ngajine ngaji laduni. Apa laduni? Ayo. Lakune wong sing wis kanggonan itu geni. Lah nek wis kanggonan itu geni, hati-hati. Omong sak omong, mlaku sak mlaku, tindak sak tanduk, jangan menjadikan masalah dan perkara. Ciptakanlah nuansa yang bikin kedamaian, kebahagiaan, terang benderang kepada siapapun. Lah di dalam pembinaan, pembina bisanya hanya membina kepribadian. Makanya ojo gampang panasan, ojo wedi dipanas-panasi, ojo gampang mancingan, ojo gampang kepancing. Jadi hidup itu harus tawar. Makanya sekiranya telingamu mendengarkan sesuatu yang tidak pas, tinggal ngalih. Apa bahasa tinggal ngalih? Ojo dilebokno ati, mesem wae. Pandanganmu menerima perlakuan yang kamu pandang tidak pas, tinggal ngalih. Makanya ngalah ngalih. Ya itu. Ngampun nih wis ngalah gak ngalih ketemu nih ngamuk. Itu loh. Nah kita sekarang, pembina sekarang mengajarkan ayo ngamuk, tapi dengan syarat ngamukku mengajak sampean karena sudah bisa ngalah ngalih. Ngalah ngalih kita demi keamanan, kenyamanan, demi kedamaian. Kita ngamuk untuk mempertahankan keutuhan harkat martabat jati diri yang dimiliki kita bersama, ya kita bangsa Nusantara. Jadi pembina ini wayahe ngamuk. Halo. Tapi ngamuknya yang tidak menjadikan malapetaka, tidak menjadikan pertengkaran, tapi ngamuknya pembina dengan semangat. Kita jangan putus asa untuk punya memahami arti tujuan mulia. Loh ini loh. Jadi buat apa ngomong halus-halusan? Tapi yang dilahirkan notabene kasaran. Buat apa bicara ngakunya baik-baik, tapi endingnya menjadikan kerusakan. Kita bicara apa adanya, tapi tujuannya adalah keutuhan, tujuannya adalah membangun, dan tujuannya adalah mempertahankan harkat martabat. Itu. Nah selama ini pembina sering menyampaikan bahwa itulah pentingnya di lembaga Rumah Rakyat Indonesia Tunas Bangsa. Ayo bergerak, jangan pasif. Jadikanlah rumah kalian, kalian sudah dibekali menu-menu, ibarat kalian sajikan kepada siapapun, di mana
siapapun nanti tidak ada yang namanya tidak kepingin, karena menu yang kalian bawa, kalian sampaikan dengan suasana yang nyaman, kalian bagikan dengan kebajikan, dan kalian dalam membawa adalah penuh kebijakan dan kebijaksanaan. Jadi sampai dengar bahasanya pembina ini. Pembina ini ngamuk, terus terang ngamuk. Nah, ngamuknya ya seperti itu. Makanya jangan putus asa. Harapannya kalau sudah di Lembaga Rumah Rakyat Indonesia itu tidak beda seperti kita mulai belajar, seperti kita baru dilahirkan. Asal usulnya piye? Lumah mengkurep. Setelah lumah mengkurep, apa? Ongkong. Setelah ongkong berangkang. Setelah berangkang terantanan. Setelah terantanan ngajek. Ini pun sama. Manusia itu bisa kokoh kalau kita itu menghadapi berbagai macam rintangan, ujian. Tidak beda seperti kegiatan yang selama ini. Tak lupa kami juga terima kasih yang mana pada bulan 10 kemarin 28 Oktober dan bulan 11 tanggal 10 November Lembaga Rumah Rakyat Indonesia Tunas Bangsa sudah bisa melaksanakan kegiatan agar satu di Blitar, kedua di Gelora 10 November, dan itu sudah menjadikan suatu acuan bahwa kita boleh dipandang kecil, kita boleh dipandang sebelah mata, tapi kita bisa melahirkan nilai-nilai, norma-norma yang menjadi kesulitanladanan dimanapun kita berada. Dan di situ hikmah dari Sumpah Pemuda di Blitar akhirnya bersinergilah dari saudara-saudara, baik kaum spiritual, tokoh masyarakat, kepemudaan yang ada di Blitar, Kediri, dan Tulungagung siap merapat untuk merangkul dan untuk menjadi bagian daripada Lembaga Rumah Rakyat Indonesia Tunas Bangsa, khususnya mereka melihat apa yang disampaikan, apa yang di dalam pengetahuan ada tujuan pembina yang mewakili cita-cita, angan-angan beliau semua. Harapan kami, saya mengadakan kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan di Lamongan itu sebetulnya untuk membesarkan saudara yang di Lamongan. Kalau sudah dibesarkan, sing cakrak nih ngomong. Akhirnya kalian bukan cakrak kesombongan bahwa kalian betul-betul mengadakan, masuk dan punya kelembagaan yang betul-betul di situ dibekali nilai-nilai spiritual, pengetahuan hidup, wawasan hidup, dibawa dengan penuh bijaksana dan bisa melahirkan kebajikan. Lah harapannya itu ditunggu pembina. Itu loh, barang tak enteni, panjul, tak delok, kasaku suke, ya nduk warunge Cak Hasan. Kok durung tau nemokno kanca anyar ya? Cak Hasan ya ngono, kasak kasuke. Jadi temukanlah saudara baru. Itu disitulah kalian ikut proaktif. Lah makanya kadang-kala saya sama ketua ini miris, khawatirnya nanti yang di luar sudah pada masuk, ternyata senjata makan tuan. Dikiranya menu yang di dalam itu sudah utuh. Loh, nek wis ndokono jebret. Waduh. Itu satu. Kedua, dengan proaktifnya saudara yang dari luar, yang punya pengetahuan, wawasan dan pemahaman, dan dia sudah berani masuk secara utuh kepada kita,
takutnya dulur-dulur kok kepontang. Nah ini loh, nggak bisa ngimbangi. Makanya di momen dua-dua ini di akhir tahun harapannya seluruh kelembagaan saudara semua harus sudah bisa bersinergi satu sama lain. Makanya pembina sering ngomong kunci hidup itu apa? Pesawat hilang karena apa? Motor nggak bisa berjalan karena apa? Karena kontak. Jadi kunci hidup adalah komunikasi. Tak delodok grup, yono tukang incem tok. Loh, sampai pembina guys setilan-setilut bebek, ngisi kekosongan. Tak takoni sisi-sisi ini, apa ada komunikasi lintas satuan? Ya ndak ada. Lah, kadang-kala pembina ini bingung. Makanya pembina mengajarkan, ayo bercakrawala yang luas dalam pola paham, pola berpikir, supaya kamu menjadi manusia yang lapang dada, pada hati, loh, landung pikir, loh, enak sebetulnya. Lah ini sebetulnya sudah tidak layak lagi pembina sampaikan, karena ini sudah berulang-ulang. Dulu wis tak bejangno saat malam minggu ponan dihapus. Sekarang majunya ditaruh di lembaga Rumah Rakyat Indonesia Tunas Bangsa, diajak maju menjadi manusia bangsa Indonesia, warga yang berwawasan, yang berjiwa, berpola pengetahuan lain daripada yang lain. Wis gak wayahe dadi wong gunungan, wis gak wayahe dadi wong guoan, wis gak wayahe dadi wong gubukan, wis wayahe turun ke lapangan song-song tujuan untuk menghantar dan untuk mewakili apa yang menjadi cita-cita kita hidup selama ini, yang selama ini kita merasakan bahwa bangsa ini masih banyak bermasalah. Nah, itulah RRI Tunas Bangsa lewat pembina, pun ketua dan saudara-saudara yang lain, ayo saling mengisi pengetahuan ini. Makanya kalau pembina nanti sampai bingung juga, lah harapannya 2-3, nanti RRI nanti sudah jarang memanggungkan pembina. Harapannya pembina nanti disiapkan panggung dari daerah manapun oleh siapapun yang bersinergi, yang memahami, mengetahui tentang sosial, kemanusiaan, kebangsaan, yang dibuka obor itu lewat RRI Tunas Bangsa. Jadi ayo proaktif. Makanya jane aku iki males nang blangit terus terang. Saiki tak buka wis. Saya pembina iku wis kadung duwe kuncine urip, pendak weton iku kudu nyekar nang apa? Nangane petilasane wong tuane. Asine apa? Males nang blangit. Karena apa? Pembina bisa senyum kalau pembina itu melihat nek pas mudun lapangane wombo, nggone adem, isine asri, lah cocok. Kadang pas mudun lapangane iku mang brogalan tok, tandurane iku mang alum kabeh. Bingung pembina iki mah. Makane kadang kala cara nek umpamane kok gelem sambat, Masya Allah, ngono tok jan. Padahal kalau di sana pembina itu kepingin menenangkan diri sambil melihat cara wong ngono ndelok tandurane. Tanduran kuwi ruyu-ruyu, isene-isene halamane jembar padang, lah pembina ini seneng. Makanya ayo belajar
Selagi kumpul pembina di dalam kehidupannya masih bermasalah, cari di dalam diri sendiri. Ada kekurangan. Resiko natine, resiko pikire, jogon ucape, jogon perilaku niscaya alam akan memberkatimu. Yang Maha Kuasa selalu ada di sisimu dan leluhur akan jangkungi. Ada contoh pembina saat itu belum ngomong ini terakhir. Jadi selagi masih bermasalah di dalam kehidupan, berarti Anda masih ada masalah di dalam nilai hidup yang ada di dalam diri Anda. Ayo introspeksi. Makanya kita jangan berkaca pada siapapun, sering-seringlah berkaca diri. Sering-seringlah berkaca diri. Apa kekuranganku, apa kelemahanku, kunci utama tertibono. Yang punya keyakinan apapun, jangan putus-putus untuk nyuwun ngapura. Loh, enak enggak? Jadi jangan sembrono. Jadi makanya pembina ini kadang-kala ya apa ya? Cara kasarane bingung gitu. Lah harapannya di dalam lembaga ini nanti dulure kabeh iki mau boleh kita ini sederhana, tapi kita tidak boleh menderita. Kalau kalian betul-betul tulus menderita, tulus kalian diberi penderitaan, aku tak gugat karo alam. Tapi kalau penderitaan Anda itu karena ada sesuatu faktor ketulusan yang belum Anda temukan. Kalau masalah ujian di dalam pengetahuan, di mana kalian menjalankan sesuatu kebaikan, dapat cemoan, dapat prasangka, dapat fitnah, itu sudah lumrah. Karena perjalanan menuju ke kemuliaan itu memang harus dibersihkan kulit-kulitnya. Lewat apa? Gesekan-gesekan dari luar, niscaya Anda teguh, kuku, baku, niscaya berlian yang kalian bawa akan tetap utuh dan kalian akan menjadi manusia yang kokoh, berjiwa, bermartabat, berharkat dengan kepribadian yang betul-betul bijak. Makanya sekali lagi pesan dari Bapak Pembina, ojo panasan, hilangkan kekerasan, jauhkan suara-suara yang menjadikan menusuk perasaan, hilangkan perilaku-perilaku yang menjadikan ketidakmanfaatan. Jadi di sini di dalam kelembagaan, ayo kita berkarya di dalam sosial kemanusiaan, tapi di sini ayo sinau bareng, sinau untuk mengetahui menjadikan kita manusia nan bijaksana. Disitulah wujud manusia seutuhnya yang berkal pada rel ketuhanan, di mana kita bisa melahirkan rasa kemanusiaan dan kita bisa memanusiakan dan kita bisa menjaga keutuhan, di mana kita tinggal hidup di dalam berbangsa. Kita terima saudara kita yang berbineka tunggal ika, tidak boleh menonjolkan satuan-satuan pribadi, tapi semua bersatu padu, saling menjalin persatuan dan kesatuan demi keutuhan berbangsa di mana kita tinggal hidup. Dan disitulah kita menjadi manusia yang bijak, senang bermusyawarah, senang menyampaikan pendapat, dan senang menyelesaikan masalah dengan suasana-suasana yang penuh tali persaudaraan. Niscaya kita akan duduk bersama, tidak ada itu tinggi, tidak ada itu rendah, dan tidak ada yang direndahkan, dan tidak ada yang tinggi hati. Kita semua menjadi manusia yang lembah mana, walaupun kita duduk di dalam porsi bawah, tapi kita punya tujuan setinggi langit yang namanya adalah tujuan hidup yang akan bisa memberikan cahaya pelangi kepada sesama hidup di dalam bangsa ini. Itu sedikit Pak Pembina yang sampaikan. Kate muring-muring ya wis gak iso, Pak Pembina itu gak iso muring-muring, isone yang memberi semangat. Paling sering tak amuki ya bebek ini nyolong sandalku. Itu sering tak amuki. Gitu. Tapi pembina bukan marah, jadi pembina mek seneng guyon, ngisi waktu supaya apa? Ben gak termenung. Itu saja apa yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada pengurus semua. Jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan.
saling bersinergi untuk komunikasi pun kepada segenap anggota satu sama lain sering kabar-kabaran. Wes bebas. Yang penting apa? Kita semua berangkat dari berbeda-beda, tapi kita utuh di dalam satu jua, di dalam rangkulan rumah lembaga, rumah rakyat Indonesia, Tunas Bangsa yang dimotori pembina dengan digulawenta menjadi manusia yang bijaksana, bisa melahirkan kebajikan. Itulah bentuk manusia seutuhnya. Akhir kata, apa yang saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih pembekalan dari Bapak Pembina, Bapak pendiri. Untuk selanjutnya